Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Ramadana. Perkenalkan, nama saya Ribil Madisyam Putri. Perkenalkan, nama saya Iza Darika. Perkenalkan, nama saya Yunita Lauri Idris. Perkenalkan, nama saya Anidia Nirmalasari. Di sini saya kelompok 3 akan membahas tentang ketimpangan pembangunan. Pengertian ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan merupakan perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi antara wilayah maju dan wilayah terbelakang. Walaupun di wilayah maju terdapat orang miskin dan begitu sebaliknya. Penyebab ketimpangan pembangunan. Ketimpangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Adanya perbedaan ini menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Contoh ketimpangan pembangunan. Ketimpangan pembangunan dalam masyarakat adalah pendapatan regional kota besar jauh lebih besar daripada desa dan kota kecil, sehingga terjadinya ketimpangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pembangunan wilayah antara Pulau Jawa dan Sumatera. Upaya mengatasi ketimpangan pembangunan. Pertama, pemindahan penduduk (transmigrasi) dari daerah padat penduduk ke daerah yang jarang penduduk. Yang kedua, memperbaiki dan pemerataan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Yang ketiga, meningkatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan menambah jumlah tenaga medis. Yang keempat, masyarakat diberi fasilitas khusus dan pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang kelima, suatu negara meningkatkan sistem hukum dan keadilan untuk mengurangi korupsi. Dampak ketimpangan pembangunan di bidang ekonomi. Bidang ekonomi adalah perbedaan pembangunan ekonomi antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya secara vertikal dan horizontal yang menyebabkan disparitas atau ketidakpemerataan pembangunan. Di bidang politik. Di bidang politik ini terdapat dominasi ekonomi negara maju, terdapat negara lain yang berdampak pada dominasi bidang politik. Misalnya Amerika Serikat yang dikenal sebagai negara super power memberikan pengaruh pada negara-negara lain dari segi kebijakan internasional. Di bidang budaya ini, budaya globalisasi menimbulkan dampak terkikisnya budaya lokal karena masuknya budaya luar yang bebas, misalnya dalam hal bahasa dan gaya hidup. Di bidang pendidikan masih adanya paham atau jalan yang berbeda dari kalangan keluarga mampu dan tidak mampu. Dampak tersebut antara lain lingkungan sekolah yang tidak berkualitas, kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, kualitas lulusan yang kurang memadai, fasilitas yang tidak sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum.